Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Harga daging ayam dan telur di pasar tradisional Kudus alami kenaikan jelang Natal dan Tahun Baru. Seorang bocah berusia 10 tahun di Kecamatan Kedaung, Kabupaten Sragen, jadi korban serangan keralia. 5 emak-emak yang mencuri di minimarket di Brebes ditangkap security. Ya, pembagian makan bergizi gratis di SD Negeri Candi Boyolali berlangsung meriah. Bukan karena ada panggung pesta, tetapi toko pahlawan super yang mengantar makanan untuk pelajar. Riuh pelajar Sekolah Dasar Negeri Candi Kecamatan Ampel Kabupaten Boyolali saat mobil makan bergizi gratis tiba. Bukan hanya soal MBG-nya, tetapi pengantarnya. Ya, petugas yang menggunakan kostum Power Rangers inilah yang membuat pelajar jadi ceria. Seolah mendapat hadiah dari toko idola, pelajar langsung mengerubuti sosok-sosok pahlawan super. Ada yang ingin menyapa, ada pun yang membantu membawakan MBG. Hadirnya sosok pahlawan super anak-anak ini dinilai membuat pelajar jadi lebih antusias. Anak-anak antusias melihat tadi ya pengantaran MBG dengan memakai kostum yang tentunya anak-anak suka dengan kostumnya juga karena mereka adalah Power Rangers yang kesukaan anak-anak. Sehingga anak-anak nanti juga antusias untuk menikmati MBG-nya juga. Tanpa berlama-lama, makanan yang tiba langsung disantap. Bagi pelajar, MBG yang diantar oleh pahlawan super menjadi hiburan tersendiri. Oke. Sudah berapa kali Power Rangers ke sini? Oh, masih pertama kali. Pertama kali ya? Iya. Terus teman-teman yang lain gimana? Pada suka nggak? Suka. Petugas SPPG yang menyulap diri jadi Power Ranger senang bisa membuat pelajar lebih semangat bersekolah. Meski kostum yang dipakainya membuat mereka sumpek. Saya bangga karena anak-anak bisa suka bareng-bareng kita, juga memberikan feedback yang baik untuk kita dan mereka juga semangat untuk makannya biar nafsu makannya anak-anak tambah semangat gitu aja. Panas atau gimana gitu? Waduh, gerah banget Pak ini Pak. Pengen saya copot tapi itu nanti gerah banget. Seneng ini. ya Pak? Iya. Seneng ya? Seneng banget. Program MBG di antar pahlawan super ini dilakukan serentak setelah Wakil Kepala BGN berkunjung ke Jember, Jawa Timur pada 14 Desember lalu. Saat itu ia menyebut jika sopir MBG akan diberikan kostum Power Rangers untuk menambah antusias dan pelajar jadi makan sayur. Kini tak hanya di Jawa Tengah, provinsi lain juga menerapkan perlakuan yang sama saat mengantarkan MBG ke sekolah. Namun perlu diingat, bukan soal keceriaan yang harus dijaga, tetapi kualitas MBG yang terutama. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Ya, sementara itu MBG di Salatiga tidak semeriah di Boyolali. Sudah sepekan 4 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG tidak beroperasi karena dana dari pusat belum cair. Sejak 15 Desember 2025, 4 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Salatiga berhenti produksi makanan bergizi gratis atau MBG. Keempat SPPG tersebut adalah SPPG Duguh dan Kecandran Kecamatan Sidomukti, SPPG Ledo Kecamatan Argomulyo, serta SPPG Turusan Kidul, Kecamatan Sidorejo. Keterlambatan pencairan dana dari pemerintah menjadi penyebab utama penghentian operasional tersebut. Akibat penghentian 4 SPPG ini, sekitar 12.000 siswa di Kota Salatiga tidak mendapat MBG. SPPG pun tidak diperbolehkan menjalankan program dengan sistem utang atau dana talangan. Hal itu sesuai aturan yang berlaku. Kini SPPG hanya bisa menunggu hingga dana dari pemerintah pusat cair. Itu ada 4 SPPG yang memang sementara tidak beroperasi dikarenakan belum ada pembayaran dari BGN. Dan kemarin memang saya sempat berkomunikasi dengan salah satu orang di BGN
bukan hanya di wilayah Salatiga aja, akan tetapi memang banyak di seluruh Jawa Tengah pun banyak sekali SPPG yang sementara tidak beroperasi karena belum ada pembayaran. Karena memang dari pusat memang harus ada sistem yang harus dibenerin dulu untuk bisa. Tapi sekitar tanggal 25 kalau tidak, insya Allah semuanya sudah clear lagi. Saat ini masih ada 7 SPPG yang normal beroperasi karena dananya masih tersedia. Berdasarkan informasi dari Badan Gizi Nasional, dana SPPG akan cair pada 25 Desember mendatang. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Ya, seorang bocah berusia 10 tahun di Duku Parit, Kecamatan Kedaung, Sragen menjadi korban serangan kera liar. Pelajar kelas 4 SD itu mengalami luka di bagian paha dan bawah lutut. Kaki Isa Azahara Rabu lalu masih terbalut perban. Bahkan saat berjalan pun bocah berusia 10 tahun ini tampak kesakitan dan harus dibantu oleh orang dewasa. Luka paha kanan yang dialami Isa bukan akibat kecelakaan, tapi akibat diserang oleh kera liar. Serangan kera liar itu terjadi pada Selasa lalu. Saat itu korban tengah bermain dengan teman-temannya di halaman rumah tetangga. Tiba-tiba kawanan kera liar datang dan melukai korban. Usai menyerang, kera pun kemudian kabur. Ya katanya digigit kera. Digigit atau dicakar, Pak? Katanya ya menurut lukanya ya digigit. Oh gitu, yang digigit apanya, Pak? Ini pahanya. Pahanya ya. Itu sampai robek atau gimana? Ya robek. Banyak kok. Atas kejadian ini, warga meminta pertolongan kepada damkar untuk menangkap kera yang berkeliaran di daerah. Namun ketika didatangi, kera liar tak muncul lagi ke area pemukiman warga. Wilayah Sragen, khususnya di wilayah Kecamatan Sambirjo dan Kedaung itu memang sangat dekat dengan kawasan hutan produksi yang sering terjadi laporan kera liar. Untuk segera menghubungi damkar yang akan memforward ke BKSDA selaku yang mempunyai wewenang untuk penanganan kera liar. Warga diimbau untuk waspada terhadap kemunculan kera-kera liar ke permukiman. Mereka diminta untuk segera melaporkan ke damkar atau instansi terkait jika mendapat kawanan kera berkeliaran atau menyerang warga. Heri Prastio melaporkan dari Sragen. Ya, warga desa Surodadi, Kabupaten Demak sudah 3 tahun terakhir tak bayar pajak bumi dan bangunan. Bukan karena tak taat, tetapi PBB mereka dibayarkan kepala desa. Hal itu sebagai kompensasi rumah warga yang selalu kebanjiran rob. Rabu siang puluhan warga desa Surodadi, Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak datang ke balai desa untuk mengambil surat tanda pembayaran pajak bumi dan bangunan atau PBB. Dalam 3 tahun terakhir, warga desa tak pernah bayar pajak bangunan karena dibayar oleh kepala desa. Hal itu dilakukan karena tempat tinggal warga terdampak rob dan abrasi. Tak ada syarat yang berarti agar gratis. Warga cukup merawat dan menanam mangrove agar abrasi dan rob bisa diminimalisir. Sebelumnya ya bayar sendiri sebelumnya, tapi sekarang adanya Pak Lurah Supriyanto ini alhamdulillah bisa membantu rakyatnya gratis. Terus perasaannya gimana, Bu? Rasanya gimana, Bu? Saya senang banget, Mas. Alhamdulillah saya membantu, Mas. Ya, alhamdulillah walaupun sedikit cuma syukurlah alhamdulillah. Merasa terbantu, Bu? Ya, terbantu sekali, Mas. Setiap tahun itu kita memang membayar pajak dengan biaya kita sendiri, dan biasanya itu di awal di pertengahan tahun, tapi ini sampai akhir tahun ini karena memang kondisi perekonomian kita juga tahu sendiri, Mas, investasi saya juga banyak kegiatan yang krusial, makanya kita yang jelas untuk pembayaran pajak ini di akhir tahun yang jelas kita bayarkan sebelum mengucap. Total pajak warga desa yang dibayar menggunakan uang pribadi kepala desa mencapai 36 juta rupiah. Desa Surodadi, Kecamatan Sayung bakal menjadi titik awal pembangunan hybrid seawall yang diprogramkan Gubernur Jawa Tengah. Tembok laut sepanjang 3 km itu menelan anggaran 200 miliar rupiah dan akan mulai dibangun pada 2026 mendatang. Ali Muftagirin melaporkan dari Demak.